Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ta'ala jalla wa ala alladzi nazzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'alhu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shahibus syafa'ah amma ba'd. Para pemirsa dan teman-teman yang saya hormati, langsung saja pada malam hari ini, untuk khususnya pada malam hari ini, yaitu kita sedang berkumpul dengan teman-teman, dan pada malam hari ini juga ada yang berbeda, yaitu pada malam-malam sebelumnya kita biasa syuting di, bisa katakan di tengah hutan ya, Mbah. Iya. Dan berbeda malam hari ini dikarenakan kita akan sedikit mengulik, karena dari banyak netizen, para pemirsa ajang dakwah sholawat, bahkan mungkin menjadi viral ini, Mbak. Ya, seperti itu ya kan ya. Menjadi viral dikarenakan perbedaan pendapat seperti itu. Kenapa kok namanya ajang dakwah sholawat tapi isinya itu tentang perhoiban ini, Mbak. Jadi menjadi sebuah tanda tanya besar untuk para kalangan masyarakat, khususnya desa Kesesi seperti itu. Maka dari itu pada malam hari ini kita akan mengulik sebenarnya asalnya dari mana itu. Kalau boleh tahu bisa dimulai dari Abah Donego. Kenapa kok bisa dinamakan? Sebenarnya saya tahu, Mbak. Tapi kan di sini saya selaku menjadi moderator, juga selaku ya berbincang-bincang ringan. Dan jangan lupa ini dipersembahkan oleh Depoter Sostro. Oke, langsung saja, Mbak. Abah Donego ini yang saya tanyakan, kenapa kok bisa muncul yang namanya ADS atau ajang dakwah sholawat? Bisa dijelaskan sedikit bagaimana ceritanya itu? Jadi dulu saya sama Kang Rohim ini, Aduh, ya terus itu sebuah perjalanan, ya bukannya karena ada orang yang meminta tolong kepada saya dan sama Kang Rohim itu dulu. Ada orang, jadi orang itu sakit, cuman sakitnya itu tidak wajar, di medis itu tidak ada penyakitnya, di ronsen juga katanya tidak ada penyakitnya, terus gejala yang lain, segala darah atau apa itu katanya normal semua. Nah, setelah saya cek sama gurunya, sama Kang Rahim, ternyata itu emang ada perkara goibnya, non medis ya seperti itu. Iya, non medis bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi waktu saya melihat dengan Kang Rahim itu, saya melihat bahwasanya itu bukan penyakit yang medis. Nah, saya mencoba untuk membantu seorang pasien itu dengan lantaran bersolawat. Tadinya kita itu nggak niat-niat banget, cuman gimana gitu ya. Dan di jalan itu saya menemukan nama ajang dakwah sholawat, tadinya nggak ada sholawatnya, cuma Berarti mohon maaf ini, Mbak, berarti itu kan seperti ini ya, berarti ketika itu spontanitas memikirkan hal tersebut ketika bareng dengan saya ya. Iya. Dari jadi ke naik gunung gitu ya, ke Iya, Jatibarang ya. ke Jatingarang itu yang bisa disebut di desa Jatingarang. Itu saya di jalan itu waktu itu sebenarnya malas, cuman saya teringat sakit seperti itu. Jadi maka dari itu saya sebisa mungkin untuk membantu orang-orang yang memiliki penyakit non medis. Nah, di waktu perjalanan itu, seketika itu dalam benak saya itu, saya nggak boleh, ibaratnya kalau saya memiliki kelebihan harus bisa membantu atau menolong orang yang membutuhkan gitu. Nah, di dalam perjalanan itu saya tiba-tiba itu menyebut, ayolah kita semangat membantu orang buat ajang dakwah. Saya berpikiran seperti itu. Nah, berhubung di belakangnya ada tambahan sholawat, karena saya medianya dengan karena itu mengobati itu dengan media sholawat itu. Dan setelah ibaratnya si pasien itu sudah merasa mendingan, saya mengasih edukasi untuk sholawat dari saya sama Kangnya untuk si pasien itu, untuk memperbanyak sholawat
begitu juga ibaratnya apa ya, bahwasanya sholawat, dan itu nilai plusnya itu banyak kalau masalah sholawat. Jadi mohon maaf Abah Duniku, berarti nama itu memang benar-benar ada asal usulnya seperti itu ya, menurut pandangan dari Kang Kotes. Bagaimana Kang Kotes? Jenengan kan sebagai yang masih katakanlah masyarakat sekitar saya sih, pandangannya mungkin kan dari beberapa masyarakat menanyakan ajang dakwah sholawat kok isinya kok tidak ada. Mungkin pandangan masyarakat itu seperti ini Kang Kotes. Jadi ajang dakwah itu berarti kita menggunakan sorban seperti ini dan di atas panggung seperti itu. Mungkin pandangan. Menurut Kang Kotes bagaimana? Nah, kalau menurut saya sih, pertama kali kita mendengar kata nama itu kita kan langsung kepikiran harus pakai sorban. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu asal usulnya kan. Di samping itu kan kontennya kan tentang hal-hal gaib. Masyarakat kan bertanya, kok ada dakwah ajang sholawat kok isinya kontennya kok gaib? Menurut pandangan saya. Tapi ketika tadi sudah mendengar dari penjelasan Abah Duniku, bisa menerima ternyata itu ada rekam jejaknya. Jadi tidak asal kita membuat tanpa berpikir. Jadi emang benar ajang dakwah sholawat. Benar-benar perjalanan tadi saya kira itu memang ajang dakwah sholawat. Jadi memang benar-benar. Bagi saya itu saya tahu bagus juga. Jadi kurang lebihnya itu seperti ini ya, karena saya juga berbarengan dengan Abah Duniku. Jadi pada waktu itu ini sifat manusiawi saya sendiri ketika saya disuruh untuk menemani Abah Duniku untuk katakanlah ya menolong ya, karena ada pasien seperti itu. Saya sebenarnya sedikit malas ya, karena apa, malam hari sekitar jam 11 malam, setengah 12 kita harus ke Gunung Jatingarang, dan itu penuh dengan resiko, entah itu resiko dalam hal gaib ataupun resiko secara berbeda ya. Bisa jadi di jalan itu pasti banyak begal kalau malam-malam itu kan. Nah terus Abah Duniku ketika itu ya bilang, katakanlah ayolah untuk ajang kita untuk apa yang kita punya untuk untuk menolong sesama umat manusia seperti itu. Akhirnya saya tergugah, oke lah kita menolong. Bahkan ini maaf ya, bukannya dari Abah Duniku atau dari kita seluruh ADS itu bahwasanya ingin ria atau sebagainya, tapi memang dulu itu kita benar-benar kalau menolong itu sampai sekarang ya, dan menerima spesial pun apapun itu ya, yang katakanlah bisara itu dalam Islam itu bisara itu berbunga. Kita itu sama sekali tidak pernah menerima uang spesial pun, kita pasti tolak karena apa, kita niatnya membantu. Jadi ajang dakwah sholawat menurut kita para kru ADS itu adalah kita ikhlas lillahi ta'ala untuk menolong orang seperti itu ya, kurang lebih ya Abah Duniku. Seperti itu Kang Kotes kurang lebih. Jadi kita menolong orang dengan ikhlas tanpa syarat apapun seperti itu, dan tercetuslah nama tersebut ajang dakwah sholawat menjadi singkatan ADS. Namun mungkin masyarakat yang belum mengetahui cerita asal usulnya sehingga langsung tertuju pada ajang dakwah sholawat kok isinya kok setan seperti itu. Padahal ajang dakwah sholawat yang kita maksud adalah kita niat di samping kita ngelepok-ngelepok jin ya katakanlah, itu juga kita menolong ya, seperti itu. Ada orang kesurupan masal ya, biasanya kan ada seperti itu, kita pasti insya Allah menolong dengan sangat ikhlas lillahi ta'ala. Memang dari awal kita sudah berniat seperti itu, kurang lebih ya Pak Duniku. Ada mungkin yang menjadi tanyaan lagi Kang Kotes selain itu yang mungkin masih ada di pikiran dan sebagainya gitu. Saya akan bertanya kepada Kang Rohim, Abah Duniku, mengenai hal-hal yang video itu sudah diupload kan, para komentar ada yang mempertanyakan itu settingan atau tidak, tiba-tiba apa tidak. Bisa dijawab Abah Duniku?
silakan untuk pertanyaan dari Kang Kutis. Ya, kalau ibaratnya ada komentar yang misalnya mengatakan tipu-tipu atau ibaratnya settingan, itu insya Allah saya sebut saya ibaratnya berani bersumpah kalau itu bukan settingan, itu real ya. Orang mungkin yang bisa bilang seperti itu karena orang itu mungkin belum mengalami atau tidak terlalu mempercayai hal yang gaib. Nah, maka dari itu ada di tim ADS ini, itu salah satunya untuk ibaratnya mengedukasi bahwa kegaiban itu emang nyata dan ada, dan itu bahkan di Al-Quran juga sudah ada ya Bu ya Kang ya? Ya ada di Al-Baqarah. Nah, dari tim ADS ini itu ibaratnya untuk saling gimana ya, untuk saling mengajak bahwasanya itu perkara yang gaib itu ada, dan untuk meyakini bahwa yang gaib itu memang hak nyata adanya. Jadi seperti itu. Mungkin yang mengatakan tipu-tipu atau yang mengatakan itu settingan, mungkin ya saya sendiri minta maaf sebelumnya, mungkin itu kurang mengerti tentang hal perkara yang gaib itu Bang Kodes. Ya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Untuk dari saya memang untuk hal seperti itu memang nyata benar yang dikatakan Abaduniku bahwasanya alladzina yu'minuna bil ghaib, kita wajib untuk mengimani hal yang gaib seperti itu. Memang ada, bahkan sedikit cerita saya pernah diceritakan Abaduniku ketika masih katakanlah amatir ya, pada saat itu bahkan dia tidak percaya sendiri dengan apa yang dilakukan. Ini kalau ini sedikit cerita, jadi Abaduniku itu pernah cerita dengan saya ya, pada saat itu sedang, saya masih teringat ini, ada anak kecil yang bisa melihat. Anak kecil itu pasti jujur bisa melihat nyata dengan mata zahir ya, seperti ini, melihat ada tuyul pada saat itu ya, ada tuyul. Dan ketika itu Abaduniku berusaha, karena kita diajarkan dalam hal tersebut ya, untuk menghilangkan dengan caranya ya, dengan caranya Abaduniku. Pasti masing-masing seorang mempunyai caranya untuk mengusir hal tersebut. Dan ketika didorong dengan Abaduniku dan ditanya kepada anak kecil, apakah masih lihat tuyulnya? Abaduniku tanya pada anak kecil, sudah tidak ada. Dia jauh. Berarti otomatis memang hal itu ada, walaupun mungkin tidak terlihat secara zahir seperti itu, karena memang antara kita dan setan itu memang berbeda alam. Tapi insya Allah apa yang kita lakukan, syuting di YouTube seperti itu, insya Allah kita real, karena kita memang ada dasarnya seperti itu, kita latihan dan sebagainya. Dan jangan salah ya, ini itu adalah kita bukan syirik percaya hal tersebut, tapi memang kita harus percaya, namun kita tidak percaya bahwasanya meyakini menyekutukan Allah, tidak, tapi kita meyakini adanya hal gaib, dan kita melakukan hal tersebut adalah realita, memang nyata seperti itu, dengan cara-cara yang mungkin sudah dipelajari untuk memasukkan jin. Dan ini Islam ya, bukan keluar dari syariat, ini Islam. Nabi Sulaiman saja mempunyai jin kok, namanya jin Ifrit kan. Ketika itu disuruh siapa yang paling cepat untuk memindahkan kursinya Ratu Bilqis, seperti itu kan. Mungkin ada lain cerita-cerita yang unik atau lucu pas ketika ya. Nah, Kotis juga ini juga ahli spiritual sebenarnya, tapi dia tidak mau untuk malah lupus mungkin kan Abaduniku, padahal dia bisa seperti itu. Berarti tentang video sebelumnya bisa membuktikan kebenarannya ya? Bisa membuktikan. Kalau tidak percaya bisa mengikuti ketika kita nanti syuting seperti ini. Berarti kita bisa menerima siapapun yang mau ikut gitu ya, siapapun yang mau. Kita juga tidak hanya katakanlah seperti itu memasukkan jin atau berusaha untuk berinteraksi dengan hal gaib, tapi kami juga para guru ADS juga sering melaksanakan ruqyah. Ini luar biasa. Saya juga sedikit heran dengan teman-teman ADS, ternyata tertarik dengan metode ruqyah tersebut, Kang Kotis. Jadi setiap malam minggu
bahkan kurungnya itu dirupiahkan, dua orang setiap malam minggu itu, dan itu dilaksanakan siapapun yang mau ikut seperti itu.